Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'a syai'un misla uzlah yadkhulu biha maidanul fikrah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu makalah yang maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ma nafa syai'un misla uzlah yadkhulu biha maidal fikrah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat melebihi uzlah. Uzlah itu adalah dalam arti secara bahasa lu menyendiri dari keramaian, uzlah. Karena dengan uzlah tersebut kita akan bisa berpikir, bertafakur tentang keindahan atau mahasucian Allah Subhanahu wa taala, kegagahan, kekayaan, kewibawaan dan kemahaguan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita ketahui dengan kita beruzlah. Al-uzlah, uzlah fil haqiqah i'tizalul khisalil madmumah. Izlah secara hakikatnya adalah menjauhi perkara-perkara yang tercela. Jadi yang disebut uzlah itu adalah menjauhi sesuatu yang tercela. Patasiuli tabdili sifat. Uzlah buahnya adalah, asarnya adalah untuk merubah sifat-sifat jelek kita supaya sifat jelek kita menjadi sifat yang baik. Itu disebutnya uzlah. La litanai anil auton. Bukan disebut uzlah supaya kita menjauhi keramaian, supaya menjauhi kampung kita. Kita tetap di kampung kita, tapi kita jauhi sifat-sifat yang tercela. Wa taksirul tabli sifat. Oleh karena itu, ulama membagi bahwasanya uzlah itu ada terbagi dua. Uzlah yang pertama, uzlah dengan hati dan diri. Dan uzlah yang kedua, uzlah dengan hati. Uzlah dengan hati dan diri itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahanus di Gua Hira. Beliau meminta ketenangan batinnya supaya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengasingkan diri di gua-gua. Oleh itu para salafus saleh, para ulama, para aulia Allah dulu menyebarkan agama karena dulu itu tidak aman agama. Ada penjajah, akhirnya menyebarkan agama di gua-gua, masuk gua dengan melaksanakan uzlah, menjauhi diri dari halayak ramai. Itu disebut uzlah. Tapi untuk sekarang uzlah itu cukup hanya dengan hati. Tidak perlu kita naik ke gunung-gunung, tapi kita jauhi sesuatu yang jelek. Jadi al-uzlah fil haqiqah i'tizalil khisalil madmumah adalah untuk menjauhi sesuatu yang tercela. Dan uzlah itu tidak sembarangan. Uzlah itu menyendiri itu, menyepi itu tidak bisa dengan sendirinya. Kita menyepi tanpa ada bimbingan. Beruzlah harus dibimbing. Dibimbing dengan guru. Guru yang bisa membimbing kita. Karena kalau kita tidak bisa dibimbing oleh guru, maka kita akan terperangkap oleh godaan setan. Oleh karena itu, kata ulama, malla syaikha fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu,
kita beruzlah, orang yang beruzlah itu harus punya guru. Dan beruzlah itu harus mempunyai sanad, bertorikoh. Dan semua sanad torikoh itu adalah mempunyai sanad yang tasalsul kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau kita beruzlah harus berguru, dan guru untuk membimbing kita supaya bisa beruzlah menjauhi sesuatu yang jelek itu adalah dengan cara thariqah. Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, dalam hadis Tabrani meriwayatkan, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariati ja'at ala salasami'ati wa salasa asyara tariqatan. Syariatku, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terbagi kepada 313 tariqah. La yaqal adu biha rabbana illa dakhala jannah. Tidak akan bertemu satu hamba kepada Tuhannya kecuali dengan memasuki salah satu tariqah yang 313. Kecuali dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam surat Al-Quran disebutkan diantaranya ada kalimat walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Barang siapa yang istiqomah dalam satu jalan yaitu tariqah, dia akan mendapati ma'an ghadaqa. Itu ma'an ghadaqa banyak penafsiran dari para alim ulama. Air yang segar. Syariatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu datang dengan 313 jalan. Dan jalan itu, ini hadis dari riwayat dari Tabrani. Thariqah itu adalah satu jalan. Satu sedunia itu yang dijanjikan oleh Rasulullah ada 313 thariqah. Jalan, cara kita menjalankan syariat. Yang dimutabarokkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia itu kurang lebih antara 45 thariqah. Silakan kita kaum muslimin yang pengen selamat dunia dan akhirat untuk beruzlah, untuk melaksanakan syariat dengan benar-benarnya supaya syariat itu benar dijalankan, maka memasuki salah satu thariqah yang telah dimuktabarahkan oleh Nahdlatul Ulama. Ya, diantaranya thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Syadiliyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Syatariyah, dan banyak lagi thariqah-thariqah yang telah dimuktabarahkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu kata baginda, itu ada 313. Di dunia ini ada 313 thariqah. Cuman yang masuk ke Indonesia disahkan oleh pengurus Jam'iyah Thariqah Mu'tabar Nahdlatul Ulama itu kurang lebih antara 45 thariqah. Masuklah salah satunya untuk cara kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam ajaran agama itu ada 3 fondasi. Yang pertama syariat, yang kedua thariqah, dan yang ketiga dan hakikat. Syariat itu diibaratkan perahu. Kalau thariqah diibaratkan laut. Kalau hakikat diibaratkan mutiara. Jadi mutiara. Kita itu bersyariat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah haji, itu syariat. Itu perahunya. Tidak hanya cukup di perahu saja. Tidak hanya cukup di puasanya saja, di sholatnya saja, di hajinya saja, tapi harus dijalankan. Dengan apa? Dengan thariqah. Kita masuk ke laut. Lautnya apa? Thariqah. Dalam artian syariat itu harus mempunyai asar yang baik. Banyak kita bersyariat tapi keluarnya tidak mempunyai akhlak yang baik. Orang yang sholat, setelah sholat hatinya masih husnu suudon, buruk sangka pada orang lain. Orang setelah melaksanakan ibadah haji ternyata tidak bisa menjaga lisannya untuk bercerita kejelekan orang lain. Itu dia ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk.
Berarti akhlak yang buruk itu syariatnya tidak dijalankan. Cara menjalankan syariat itu adalah dengan cara membersihkan hati kita. Dan membersihkan hati itu ilmunya ada di thariqah. Thariqah yang mana saja pasti membimbing supaya hati kita bersih. Dengan hati bersih, maka inti ibadah, sholat, puasa itu akan tercapai. Dan nantinya mutiaranya akan lahir. Apa mutiara? Mutiara ketenangan batinnya. Banyak orang yang sholat tapi batinnya tidak tenang. Banyak orang puasa tapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak mencapai daud. Artinya rasa dalam ibadah tersebut. Jadi kesempurnaan agama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kepada agamaku dengan kafah. Kafah itu keseluruhan. Artinya keseluruhan itu adalah bukan hanya sholatnya saja, tapi dengan akhlak yang baik. Arkanuddin itu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Tentang iman, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada orang-orang. Iman itu yang dijabarkan oleh para alim ulama tentang aqaidul iman. Iman kepada Allah dengan ilmunya ilmu tauhid. Lalu Islam tentang syariat, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana batal-batalnya, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya. Itu Islam, syariat. Ada juga ihsan. Anta berdoa ka annaka tarau, fa in takun tarau fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah, tapi kalau umpama engkau tidak bisa melihat Allah, seolah-olah engkau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah binaan akhlak. Jadi akhlak yang baik adanya kita berbicara tentang masalah akhlakul mahmudah dan akhlakul madmumah. Itu tidak dibahas dalam syariat, tidak ada dalam fikih, tapi ada dalam thariqah, ada dalam tasawuf. Kita mengenal sifat jelek, takabur. Kita mengenal ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada hasud, ada ghadab, ada toma, ada bakhil. Itu sifat yang jelek yang harus kita hilangkan. Dan menghilangkan itu dengan cara apa? Membersihkan diri. Dan cara membersihkan diri itu dengan cara yaitu iktizal, menjauhkan diri dari manusia, dibimbing oleh guru, dan guru membimbingnya dengan cara tazkiyatun nufus, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek. Jadi kita berthariqah itu adalah menyempurnakan ibadah kita syariat. Kalau kita tidak berthariqah berarti kita tidak punya guru. Kalau kita tidak punya guru, berarti kita tidak punya zikir. Kalau kita tidak punya zikir, berarti kita tidak ingat kepada Allah. Jadi intinya berthariqah supaya kita ingat kepada Allah. Salat itu intinya untuk ingat. As-salat lidzikri. Puasa juga untuk ingat kepada Allah. Zakat juga untuk ingat kepada Allah. Banyak orang bersyariat tapi tidak ingat kepada Allah. Dengan sifat iri dengkinya, dengan sifat riyaknya, dia tidak ingat kepada Allah. Semua syariat itu intinya untuk ingat. Oleh karena itu, dengan berthariqah, dan thariqah itu mempunyai sanad keguruan, maka kita akan diberi keamanan dalam melaksanakan syariat dan keselamatan. Kadang orang itu memandang suatu itu seperti memandang buah durian. Memandang thariqah itu seperti memandang buah durian. Kita lihat durinya sangat tajam sehingga ditinggalkan buah durian. Padahal setelah dibelah ternyata buah durian itu rasanya manis, baunya sedap, enak diciumnya. Tapi kalau dilihat itu durian itu banyak durinya. Nah, seperti itulah kita
melihat orang bertoriko, karena secara sempurna kita beragama itu harus sempurna dengan melaksanakan arkanuddin, bukan hanya bersyariat tapi harus berakhlak yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, intinya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak, sholat itu supaya baik akhlak, puasa supaya baik akhlak, dan harus dijalankan. Kalau hanya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu cuma hanya melaksanakan saja dan dijalankan itu dengan thariqah harus dibimbing oleh guru yang disebut guru mursyid yang bisa membimbing kita kepada Allah. Kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa'innahu yuwasuha ilallah. Kamu harus bisa bersama Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bisa bersama Allah, ya guru kita, guru yang membimbing ruh kita. Karena beliau yang akan menjadi pelantara kita mensampaikan diri kita kepada Allah. Ya, itu fungsinya kita berthariqah, dan thariqah itu adalah mempunyai sanad yang muttasil kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian contoh mungkin sering kita mendengar tentang dzikir. Ada dzikir kita sering mendengar dzikir secara jahar, dzikir yang dikeraskan, dan ada juga dzikir yang khafi, yang samar-samar. Apakah itu ada sanad ke Rasulullah? Ternyata digali ada. Dzikir yang jahar itu Rasulullah mengajarkan pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali disuruh untuk berzikir dengan cara keras, dan Sayyidina Ali dicontoh oleh sahabat yang lain sampai ke bawah, ke para alim tabi'in, para alim ulama, para wali, dan lahirlah waliullah yang masyhur, yang utama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Rasulullah mengajarkan dzikir khafi, dzikir yang lembut itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu datanglah dicontohkan oleh sahabat yang lain sehingga sampailah kepada aulia Allah, ya Imam Naqsabandi, thariqah Naqsabandiyah. Dan seperti itu. Jadi semuanya thariqah itu mau Syatoriyah, Syadziliyah, Tijaniyah, semua itu mempunyai sanad yang muttasil kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan iktizal tadi, uzlah tadi, kita harus mempunyai guru-guru yang bisa membimbing kita, dan guru yang bisa membimbing kita adalah guru yang mursyid, dan guru mursyid itu adalah guru-guru yang mempunyai thariqah yang mu'tabarah di dunia ini. Di Indonesia tadi disebutkan di dunia ini ada 313 thariqah, dan yang dimutabarahkan oleh Nahdlatul Ulama ada kurang lebih 45, bahkan sekarang katanya udah lebih 45 thariqah. Bagaimana hukumnya kita berthariqah? Ada hukum dalam berilmu itu fardu ain. Fardu ain berthariqah itu hukumnya bisa jadi fardu ain. Jadi fardu bagi kita, bagi orang siapa? Bagi orang yang ingin membersihkan diri. Karena penyakit yang bisa memasukkan kita ke neraka itu penyakit hati. Penyakit lahir tidak mungkin memasukkan diri kepada neraka. Kita tipes, kita punya jantung, kita punya liver, kita punya kanker sehingga kita meninggal, dan meninggalnya karena penyakit lahir itu tidak akan memasukkan kita ke nerakanya Allah. Tapi kalau kita mempunyai penyakit hati, penyakit takabur umpamanya, kata Rasulullah, la yadkhulunal jannah maka nafi qalbi minal kibar, miskal daratin minal kibar. Tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya ada satu kecil atom dari penyakit hati. Oleh itu kita harus menjauhi penyakit takabur. Berarti menjauhi penyakit takabur, ujub, riya, sum'ah, itu penyakit hati adalah wajib, dan belajarnya itu menjadi hukumnya fardu ain.
wajib bagi diri pribadi. Fardu bagi diri itu untuk apa? Untuk membersihkan hati. Ada juga ulama berpendapat hukumnya sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah itu artinya melaksanakan kebiasaan Rasulullah. Bukan sunnah diperintah mendapat pahala, lalu tinggalkan tidak mendapat tidak apa-apa. Sunnah di sini maksudnya melaksanakan perintah Rasulullah. Apa? Untuk berzikir. Karena dengan masuk Taurat kita diajarkan zikir. Karena Rasulullah menyuruh zikir, maka sunnah Rasulullah kita laksanakan, yaitu berzikir. Yang umum dalam tarekat itu 3 zikir yang ditamakan, itu istighfar, bersalawat kepada baginda Nabi, dan berzikir la ilaha illallah, itu untuk membersihkan hati kita, dan itu dibimbing oleh guru kita masing-masing. Ada juga yang berpendapat bahwa bertarekat itu hukumnya wajib. Kepada siapa hukumnya wajib? Kepada orang yang masuk, orang yang sudah memenuhi janjinya. Karena orang yang masuk tarekat tidak asal-asalan. Dia berjanji kepada Allah untuk melaksanakan zikirnya sampai mati, tidak akan ditinggalkan. Maka melaksanakannya menjadi wajib aridi, wajib yang baru-baru. Gitu. Karena kita sudah berjanji kepada Allah di hadapan guru kita untuk melaksanakan amal ibadah sebagai tarbiyah, sebagai pelajaran, sebagai riyadhah kita supaya mendidik diri menjadi beristiqomah dalam melaksanakan ibadah. Maka ada sesuatu yang diajarkan oleh guru itu untuk mewajibkan sesuatu yang asalnya hukumnya sunnah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik, asyariati aqwali. Kata baginda Nabi, syariat adalah ucapanku. Itu hadis dari Anas bin Malik. At-tariqatu af'ali. Dan tariqahu adalah af'alku. Al-haqiqati ahwali. Hakikat adalah tingkahku, kebiasaanku. Al-ma'rifatu ra'sumali. Dan ma'rifat adalah pondasi hartaku utama. Hartaku yang paling utama adalah ma'rifat. Jadi itu baginda Nabi pernah dalam riwayat Anas bin Malik seperti itu. Jadi ada syariat, tariqah, hakikat, dan ma'rifat. Itu yang disebut uzlah. Tidak perlu kita uzlah itu menjauhi dari manusia. Tidak perlu kita datang ke makom-makom, mendatangi gua-gua, tidak perlu. Asal kita menjauhi teman-teman yang jelek, merubah akhlak kita yang jelek menjadi akhlak yang baik dengan bimbingan guru kita. Karena kita sudah bukan zamannya kita mencari ketenangan di gunung-gunung, karena sekarang semuanya sudah ada miliknya. Kalau dulu mencil di gunung itu karena gunung tidak ada yang memiliki, tapi sekarang mana tanah yang tidak dimiliki sama orang? Semuanya sudah dimiliki sama orang. Kalau sekarang sudah dimiliki sama orang, otomatis kalau kita mau uzlah di gunung harus minta permisi, kecuali kita mau uzlah di masjid. Silahkan kita di masjid yang kita makmurkan dengan niat uzlah menyendiri untuk supaya kita bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih fungsinya dalam bertorikoh? Jadi bertorikoh itu bukan untuk mencari karomah, tapi untuk usul dengan istiqomahnya kepada Allah. Kita pengen usul, pengen mencapai kepada Allah, pengen mengenal Allah dengan cara bertorikoh itu. Bukan untuk mencari karomah, bukan untuk mencari kekhariqul ada. Kehebatan para aulia Allah itu adalah istiqomah dalam ibadahnya, bukan kena karomahnya. Umum orang bodoh, orang-orang jamaah itu mencari tarekat, mengenal para wali itu adalah dengan karomahnya. Padahal keutamaan para wali itu bukan dari karomahnya, tapi istiqomah para aulia Allah dengan melaksanakan ibadah. Karena kata baginda, al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Oleh karena itu
ada satu makalah, kun mallah, kun talibal istiqomah, wala takun talibal karamah. Kamu harus mencari istiqomah dalam ibadah, janganlah mencari karamah. Kalau orang mencari karamah, dia tidak akan istiqomah. Tapi orang mencari karamah, orang mencari istiqomah, pasti Allah akan menghadiahi dirinya mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dari makalah yang tadi disebutkan. Mana fasya misla uzla yadkhulu biha maidanu fikrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.